Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua calon guru penggerak, selamat bertemu kembali dengan saya Irma Rosmayati, calon guru penggerak Kabupaten Lebak. SMP Negeri 1 Maja merupakan sekolah yang terletak di sebelah utara Kabupaten Lebak, yang secara geografis berada di lingkungan penduduk yang berkembang pesat dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Kabupaten Lebak. Keadaan sekitar SMP Negeri 1 Maja sedikit banyaknya mempengaruhi karakteristik peserta didik, diantaranya dengan lingkungan pergaulan yang sudah banyak terpengaruh oleh pergaulan ibu kota Jakarta karena adanya akses KRL Jakarta Rangkas Bitung yang tersedia setiap beberapa menit sekali. SMP Negeri 1 Maja memiliki beberapa potensi, diantaranya jumlah peserta didik yang cukup banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah sekitarnya. Karena SMP 1 Maja masih merupakan sekolah sasaran utama peserta didik baru untuk mendaftar. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler sudah berkembang, diantaranya pramuka, paskibra, PMR, seni dan olahraga, yang sudah menorehkan prestasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Yang menjadi latar belakang dari aksi nyata yang dilakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tubuhnya kekuatan kodrat pada anak. Pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran selama ini kurang sesuai dengan perkembangan peserta didik, karakteristik peserta didik, dan mata pelajaran. Proses pembelajaran tidak membantu peserta didik memperoleh pengalaman langsung dari fenomena ilmiah, karena pembelajaran lebih berpusat pada guru, sehingga sulit bagi peserta didik untuk menumbuhkan dan mengeksplorasi kekuatan mereka. Tujuan dari aksi nyata yang dilakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menumbuhkan karakter peserta didik yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Gagasan dari aksi nyata yang dilakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Dalam aksi nyata untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan refleksi. Tahap perencanaan adalah dengan mengadakan sosialisasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain, yaitu menyampaikan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar tumbuh karakter peserta didik yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Kemudian membuat rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu membuat rencana pembelajaran dan menyiapkan media pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, membuat kesepakatan kelas, di mana peserta didik diberikan kesempatan mengungkapkan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan dan apa saja yang dapat mendukung supaya keinginan tersebut dapat terwujud. Hasilnya, kesepakatan yang ada semua harus mematuhinya.
melaksanakan pembelajaran diterapkan strategi, metode, dan model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif, mandiri, kreatif, dan kritis. Pada saat pembelajaran, peserta didik melakukan berbagai aktivitas, di antaranya yaitu mengamati, kemudian melakukan diskusi, peserta didik mempresentasikan hasil dari pengamatan dan diskusi mereka. Serbuk sarinya mudah menempel. Bunga melati ini dibantu oleh lebah dalam proses penyerbukannya. Terus ini ada bunga yang kami investigasi. Warna mahkotanya ungu cerah, ukuran mahkotanya kecil, keberadaan madunya ada di putih atau keberadaan nektarnya. Serbuk sarinya mudah menempel sama seperti bunga melati. Ini ada, bisa disebut juga bunga trompet. Warna mahkotanya ungu gelap, ukuran mahkotanya sedang, keberadaan nektarnya ada di putih, serbuk sarinya mudah menempel. Ini juga ada bunga yang kami investigasi lagi. Warna mahkotanya pink keunguan, ukuran mahkotanya sedang, keberadaan nektarnya ada di putih, serbuk sarinya mudah menempel, dan semua yang kami investigasi dibantu penyerbukannya oleh lebah, serangga, atau kupu-kupu. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga ini memiliki warna khas, jadi biasanya memiliki warna yang menarik, memiliki aroma yang khas, bentuknya bermacam-macam. Biasanya mengandung madu, serbuk sarinya mudah menempel. Membantu penyerbukannya kupu-kupu, serangga, atau mengulangi. Kedua adalah bunga rumput. Warna daunnya hijau gelap, daunnya kecil. Jika pada hari, di daunnya sering ada embunnya. Akarnya selalu dan mudah bergoyang. Membantu penyerbukannya adalah angin atau angin menggami. Langkah selanjutnya adalah merefleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan.
dengan melihat hasil post-test dan karakter peserta didik yang tumbuh, berikut adalah testimoni dari rekan sejawat dan peserta didik. Barusan dapatkan kemandirian dan kolaborasi yang terjadi dapat menumbuhkan rasa gotong royong. Pelajaran yang barusan diberikan oleh guru kepada peserta didik lebih menarik daripada yang sebelumnya. Ini saya merasa sangat senang karena saya sudah melihat bunga-bunga di sekitar sekolah kami. Penyerbukannya sangat bagus dan saya sangat mengerti dalam pembelajaran hari ini. Senang belajar dari sekolah dan alam. Penyerbukan saya sangat senang karena bisa melihat bunga-bunga dari alam sekitar. Penyerbukan saya merasa lebih senang dan dapat dipahami kembali dan dimengerti. Belajar ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan saya dengan kelompok saya. Di situ saya belajar berbudaya depan. Demikian aksi nyata yang merupakan perwujudan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.